Iya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam hari ini. Serial Harta Berkah yang mengangkat tema meraih kebahagiaan dengan keberkahan harta. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustazuna Efaduni Tarmizi Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Lariba Consulting, Koperasi Konsumen LSI atau Lariba Solusi Indonesia, bekerja sama dengan Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis. Dan selamat bergabung juga kepada tim BPRS Bangka Belitung dalam kajian malam ini. Semoga kajian malam ini dapat memberikan manfaat dunia akhirat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang Allah muliakan, seringkali kita mengucapkan, mendengar, mendambakan, dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan dalam harta. Akan tetapi, pernahkah kita bertanya, apakah yang sebenarnya yang dimaksud dengan keberkahan itu? Dan bagaimana untuk meraih kebahagiaan dengan keberkahan harta? Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Ervandoni untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Ya Ustadz, barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam kajian online muamalah maliyah, yang mana pada kali ini kita akan bahas dengan tema tentang barokah. Apa yang dimaksud dengan barokah, makna barokah, dan kapan keberkahan tersebut kita dapatkan, dan bagaimana cara-cara, kiat-kiat, tip-tip supaya kita mendapatkan keberkahan. Karena tadi telah disampaikan, sering kita mendengar kata berkah, dan selalu kita saling mendoakan semoga berkah. Ya. Maka dengan memahami maknanya dan cara untuk mendapatkan berkah tersebut, semoga nanti kita bisa dimudahkan oleh Allah SWT untuk memahaminya dengan baik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga betul-betul mendapatkan keberkahan itu sendiri di dunia dan di akhirat. Makna barokah, maka sangat banyak maknanya. Di antara maknanya yang pertama adalah as-sa'adah. Al-barokah itu maknanya adalah as-sa'adah. Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Jadi di antara makna berkah adalah kebahagiaan. Kemudian makna yang lain dari barokah, as-sabatu wad-dawamu waluzumu syai'. Yaitu berkah itu artinya terus-menerus, kekal. Yang kebaikannya itu terus-menerus. Nah, ini makna di antara berkah yang lain. Makna yang ketiga, an-nama wal kasratu wa ziyadah. Makna yang ketiga dari berkah itu adalah berkembang dan bertambah dan terus makin banyak. Kemudian makna yang keempat dari barokah yaitu ar-rizku. Makna berkah itu adalah rezeki.
Rezeki itu sendiri maknanya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ya, baik itu yang bisa dirasakan maupun yang tidak dirasakan. Yang bisa kita rasakan dan bermanfaat contohnya seperti harta yang kita miliki, dan mana berkah yang lain yang bermanfaat yaitu seperti akal, umur. Nah, ini adalah makna berkah. Yang lainnya itu makna dari berupa makna rezeki. Nah, itulah di antara makna-makna barokah. Nah, keberkahan itu merupakan ya, tanda keimanan. Tanda-tanda dari keimanan. Ketika seorang mendapatkan kebahagiaan, berarti tandanya orang tersebut adalah orang yang beriman. Jadi, kalau ingin kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, dan terus kebahagiaan terus kita rasakan, dan bahkan makin bertambah-tambah kebahagiaan tersebut, maka yaitu dengan cara beriman. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatum minas sama wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman, kemudian mereka bertakwa, niscaya kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami mengazab mereka dengan sebab dosa yang mereka lakukan. Maka dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa keberkahan tersebut diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya yang mesti kita lakukan jika kita ingin mendapatkan keberkahan, kebahagiaan yang terus-menerus di dunia dan akhirat. Berarti kita harus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meningkatkan keimanan tersebut? Tentunya dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makin baik keimanan seorang, makin besar ketakwaan seseorang tersebut, maka makin bahagia kehidupannya dan kebahagiaannya itu terus-menerus melekat pada dirinya dan bahkan terus bertambah. Maka kita bisa melihat contoh keberkahan. Maka orang yang paling berkah hidupnya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tentunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-harinya beliau adalah orang yang paling bahagia. Kita lihat juga kebahagiaannya terus bertambah. Dan juga kalau kita bahas masalah muamalah maliyah berkaitan dengan harta, maka harta menjadi suatu kebahagiaan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti ya yang kita pahami perlu kita pahami dengan baik. Bukan berarti tanda keberkahan itu banyaknya harta. Tetapi harta yang dimiliki membawa kebahagiaan. Nah, itulah sesungguhnya dari makna berkah. Kebahagiaan memenuhi kebutuhan, terpenuhi kebutuhannya, dan bisa beribadah kepada Allah dan tenang. Rasulullah SAW, ya, bagaimana beliau sendiri yang menginginkan bahwa kebutuhan kehidupannya sehari-hari dalam masalah harta hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja. Kita tahu bagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW semenjak di Madinah beliau tidak pernah kenyang dari memakan
gandum. Nah, lebih sering keluarga Rasulullah SAW beliau yaitu makanannya adalah berupa kurma dan air putih. Bahkan pernah berbulan-bulan tidak ada yang dimasak. Tapi ini membuat sedikitnya harta tersebut tidak menjadikan hilangnya kebahagiaan di rumah Rasulullah SAW. Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika seorang beriman dan bertakwa. Ketika Rasulullah SAW, beliau ditawari oleh Allah SWT dengan harta gunung yang dijadikan emas, beliau tidak mau. Bukan berarti banyaknya harta itu adalah menandakan kebahagiaan. Tapi ketika Rasulullah SAW, beliau berdoa kepada Allah SWT agar terpenuhi kecukupannya, maka Allah ketika itu memberikan yang dibutuhkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, ketika perang Khandaq, jumlah kaum muslimin ketika itu 1000-an. Dan mereka dalam keadaan krisis ekonomi, dalam keadaan musim dingin. Yang mana sebelumnya sering terjadi peperangan, sehingga keadaan ekonomi sangat sulit. Maka ketika itulah Rasulullah SAW sampai mengikat di perut beliau batu, sampai 3 batu diikat di perut beliau. Nah, melihat keadaan itu, Jabir, beliau pun memasak, pulang ke rumahnya dan menyampaikan pada istrinya, dan beliau memiliki, Jabir juga bukan sahabat yang kaya. Beliau juga dalam sahabat yang keterbatasan dalam segi harta. Tapi merasa bahagia. Di antara bentuk kebahagiaannya yaitu bisa berbagi hartanya kepada Rasulullah SAW dan sahabat terdekat. Maka beliau pun pulang ke rumah dan menyembelih kambing yang kecil tersebut dan memasak gandum dijadikan roti yang kira-kira cukup untuk 10 orang. Kemudian Rasulullah SAW diundang oleh Jabir dan istri Jabir berpesan pada Jabir agar hanya diundang sesuai dengan makanan yang ada supaya tidak membuat orang-orang kecewa, undangan kecewa. Yaitu hanya 10 orang maksimal. Maka Rasulullah SAW diundang oleh Jabir dengan sahabat yang terdekat. Ketika diundang, disampaikan undangan kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW beliau mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin yang sedang bekerja menggali parit karena persiapan untuk perang Khandaq sebagai persiapan perang menghadapi bangsa Quraisy dan orang Yahudi yang mereka berkumpul mengepung kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mengetahui juga para sahabat dalam keadaan kesulitan ketika itu. Maka beliau mengatakan, ya ma'syara Khandaq, wahai orang yang berada di parit seluruhnya. Kita diundang Jabir, mari kita ke rumah Jabir, diundang makan. Maka ketika itu, ya, jumlah kaum muslimin di waktu itu lebih kurang 1000 lebih. Ya, di perang Khandaq 1000. Maka Jabir pun khawatir karena makanannya hanya cukup untuk 10 orang. Yang diundang oleh Rasulullah SAW adalah 1000 orang. Ya, maka Rasulullah SAW pun mendahului dengan Jabir ke rumah Jabir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa agar diberikan keberkahan pada hartanya. Jadi di sini kita dapat pahami bahwa keberkahan, kebahagiaan, dan terpenuhi kebutuhan dan bahkan terus bertambah, yaitu syaratnya adalah dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, karena Rasulullah SAW para sahabat adalah orang-orang bertakwa. Dan Allah mengatakan, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian bagaimana setelah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT agar diberikan keberkahan pada makanan yang sedikit tersebut, yang hanya maksimal untuk 10 orang. Kemudian Rasulullah SAW ternyata yakin dengan Allah, dan beliau
mengajak para sahabat dikarenakan rumah Jabir kecil, maka para sahabat bergantian untuk memakan hidangan yang telah dimasak oleh Jabir. Maka masuklah beberapa orang, setelah kenyang mereka pun keluar dan terus bergantian. Akhirnya 1.000 kaum muslimin, sahabat Rasulullah SAW ketika itu, mereka seluruhnya sudah makan. Dan mereka pun kenyang. Dan terakhir Rasulullah SAW makan bersama Jabir. Kemudian Jabir mengatakan setelah seluruhnya makan kenyang dan melihat tempat memasak tadi, dan Rasulullah SAW sebelumnya sudah berpesan agar jangan dihidangkan seluruhnya, tapi diambil saja, dikeluarkan, dan biarkan saja di tempatnya. Ya. Tapi hanya diambil saja, ya, dibiarkan, tidak dikeluarkan seluruhnya. Nah, ketika semuanya sudah makan, maka Jabir pun mulai kembali kepada tempat masak kambing tadi. Beliau melihat masih utuh. Ya, masih utuh. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, disinilah ya salah satu contoh, dan ini pun diberi judul oleh para ulama ketika mereka di sini keberkahan orang yang jihad di jalan Allah. Ya. Nah, ini salah satu makna berkah, dan juga riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa merasakan makna berkah tersebut. Di mana Rasulullah SAW mengatakan makanan satu orang cukup untuk 2 orang, dan makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Nah, ini adalah makna berkah yang lain, dan itu pun kita bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita misalkan memiliki makanan yang cukup untuk 1 orang, ketika kita makannya berdua, maka berdua pun akan cukup, terpenuhi kebutuhannya. Makanan 2 orang, kalau kita makan bertiga, maka akan cukup. Ketiganya akan terpenuhi kebutuhannya. Nah, inilah makna berkah. Kemudian kita lihat juga, sebagaimana yang diriwayatkan, bahwa Ummul Mukminin Aisyah, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka beliau menceritakan Rasulullah SAW hanya meninggalkan makanan pokok saja kepada keluarganya. Dan itu pun sedikit. Maka Ummul Aisyah pun menceritakan, saya ditinggali kurma, dan itu pun saya taruh di tempat penyimpanan kurma. Kemudian ketika saya lapar, maka saya akan mengambil dari tempat penyimpanan kurma tersebut. Saya tidak menghitungnya, saya tidak mengeluarkannya, tapi hanya mengambil sesuai kebutuhan saja. Kemudian setiap harinya, beliau ketika butuh untuk makan, maka mengambil dari tempat penyimpanan kurma tersebut. Sampailah suatu waktu yang sudah lama, ya, Ummul Mukminin Aisyah merasa ada sesuatu yang tidak wajar secara duniawi. Beliau merasakan bahwa sudah lama Rasulullah SAW meninggal, tapi kenapa kurmanya masih selalu ada. Kemudian beliau pun mencoba menghitungnya, ya, memastikan kenapa kok nggak habis-habis, sehingga beliau mengeluarkannya. Sehingga dikeluarkanlah kurma tersebut dari tempatnya, dan beliau pun menghitungnya. Ya. Maka apa yang terjadi? Ketika sudah dihitung oleh Ummul Mukminin Aisyah, maka sesuai dengan prediksi yang beliau perkirakan. Beliau perkirakan hanya cukup untuk sekian waktu. Maka benar, cukup sampai hanya yang diperkirakan saja. Nah, di sini juga, ya, pertama yang kita ambil pelajaran dari kisah ini, keberkahan harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum dihitung oleh Ummul Mukminin Aisyah, maka seluruh kebutuhan Ummul Mukminin Aisyah terpenuhi. Ya, Allah tadi sudah mengatakan, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ketika Ummul Mukminin Aisyah menghitungnya, maka Allah pun mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku.
Nah, ketika kita sudah berprasangka bahwa Allah hanya memberikan rezeki pada kita sesuai prasangka kita, maka itulah yang diberikan oleh Ta'ala sesuai dengan prasangka kita. Dari sini dapat kita pelajari bahwa tugas kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah di muka bumi ini. Maka fokuslah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik mungkin. Dan adapun masalah rezeki, masalah harta, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, Allah akan mencukupi rezeki kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Jangan kita khawatir, jangan kita menghitung-hitung rezeki dari Allah Ta'ala. Allah akan mencukupkan. Yang penting ada usaha dari kita dan berdoalah kepada Allah. Di antara doanya, Allah makfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dari yang halal, jauhkanlah aku dari yang haram. Ini yang harus setiap hari kita yakini kepada Allah. Bahwa Allah Maha Kaya, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Tapi kalau kita sudah bersangka kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki yang menurut perkiraan kita. Nah, inilah kesalahan kita selama ini. Ya, ketika kita mendapatkan gaji, kita pun menghitungnya. Ya, sepertinya di bulan ini saya kurang. Karena gaji sekian, mungkin sekitar tanggal 20 sudah kurang. Nah, karena kita sudah bersangka pada Allah, Allah berikan sesuai dengan persangkaan kita. Ya. Nah, dalam artian, maka seorang muslim jangan khawatir hidup di dunia ini. Selagi beriman kepada Allah, Allah akan mencukupkan rezeki kita. Nah, berikutnya, selain kita sudah mengetahui makna dari berkah, dan kita sudah melihat bagaimana dalam kehidupan orang-orang yang bertakwa, yaitu dari kehidupan Rasulullah SAW para sahabat, bukan berarti keberkahan itu, bahagia itu dengan banyaknya harta. Tapi bahagia itu adalah ketika seorang beriman dan bertakwa pada Allah, hartanya menjadi harta yang membawa kebahagiaan. Nah, itu pun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ni'mal malu lil mar'is salih. Ni'mal malu salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki seorang yang saleh. Dalam artian orang saleh, dia akan mencari harta yang halal dan akan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebaik-baik harta. Adapun harta yang dicari dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram, maka hartanya malah menjadi musibah bagi orangnya. Dicari dengan cara yang haram, ketika memilikinya pun akan mengakibatkan dia tidak bahagia, selalu merasa kurang. Ya. Kemudian juga menyebabkan fitnah bagi istrinya, anaknya, sehingga berantakanlah rumah tangganya, padahal hartanya banyak. Ya, tetapi tidak mendapatkan kebahagiaan, malah menghancurkan dirinya di dunia, akhirnya di penjara, atau bangkrut karena melakukannya haram, dan yang lebih dikhawatirkan kalau tidak bertobat kepada Allah SWT, di akhirat akan diazab dengan azab yang pedih. Nah, bagaimana usaha-usaha kita agar mendapatkan keberkahan tersebut? Di antara yang bisa kita lakukan supaya mendapatkan keberkahan, berlaku jujurlah dalam berjualan dan berbeli atau belanja. Sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, wa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihima. Seandainya penjual dan pembeli mereka keduanya jujur dan membantu menjelaskan jika ada cacat atau membantu saudaranya dalam jual beli tersebut, yang menjelaskan apa yang perlu dijelaskan, maka Allah berikan keberkahan pada transaksinya. Sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatuhuma. Wa in kadzaba wa katama kadzaba muhiqat barakatuh baima. Seandainya ada yang disembunyikan, bahkan berdusta, ada dari salah satu pihak yang menjual atau membeli,
berdusta, maka akan Allah cabut kebahagiaan, keberkahan dari harta tersebut. Dan itu pun bisa kita rasakan ketika penjualnya jujur, menjelaskan barang dengan baik, maka barang kita beli ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita merasa bahagia sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi seandainya penjual itu ada yang cacat ditutupi, maka barangnya cepat rusak. Nah, ini malah ya membuat tidak tenang dalam transaksi. Begitu juga penjual, hartanya menjadi harta yang haram, maka akan menjadi ketidaktenangan bagi dia, malah menjadi musibah bagi keluarga dirinya dan keluarganya. Itu diantara yang mesti kita lakukan. Artinya kalau kita berjualan harus jujur dan menjelaskan sebaik-baiknya. Jangan ada yang kita tutup-tutupi dalam penjelasan barang tersebut. Kemudian di antara usaha yang kita lakukan, menghindari bersumpah. Jangan sampai dalam berdagang menggunakan kata sumpah. Ya. Karena al-halfu, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, al-halfu minfiqatun lisil'ah, mumhiqatun lil barakah. Bersumpah itu memang menghapuskan keberkahan. Jangan sampai kita menggunakan sumpah dalam berdagang. Apalagi sumpahnya sumpah yang berbohong. Kemudian, apalagi yang mesti kita lakukan? Di antara tips-tips supaya mendapatkan keberkahan dalam muamalah, jika kita bekerja sama dengan orang lain, maka hendaknya bersikap jujur. Jangan ada yang berkhianat kepada teman syarikatnya. Kalau sudah ada yang berkhianat, maka Allah cabut keberkahan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Inna Allah yaqul ana thalithu syarikain. Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, saya adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat membuat suatu usaha. Ma lam yakun ahaduhuma sahibahu. Selama salah satu dari pihak tersebut tidak berkhianat pada temannya. Faiza khana kharajtu min bainihima. Kalau sudah ada yang berkhianat, maka aku pun ya keluar dari usaha kerja bersama mereka. Nah, itu yang kita lihat ya. Maka kita berhati-hati dalam mencari partner dalam satu usaha. Betul-betul kita pastikan adalah orang yang amanah. Kalau kita sudah mendapatkan orang yang tidak amanah, tidak bisa dipercaya, pasti usaha kita akan hancur. Malah bukan yang membawa kebahagiaan, malah membuat kesengsaraan bagi kita. Kemudian, apalagi yang mesti tip-tip yang lainnya, hati-hati dalam muamalah terhadap riba. Maka perlu seorang muslim memahami dengan baik pengertian riba ya, agar terhindar dari muamalah yang ada riba. Karena riba itu menghapus keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Nah, keuntungan riba itu artinya bertambah. Ya. Maka pertambahan keuntungan yang kita dapatkan dari muamalah yang ada unsur ribanya, Allah akan menghancurkan usaha itu sendiri. Ya. Walaupun kelihatannya banyak hartanya, tapi tidak memiliki keberkahan. Ataupun ya Allah akan hancurkan dia di akhirat nanti. Mungkin kita melihat Allah memberikan ya, istidrat kepada orang tersebut. Hartanya makin banyak. Dan dia selalu melakukan riba. Tapi hartanya makin banyak. Ya. Pasti di dunia ada yang dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Dijelaskan para ulama, keberkahannya. Dia tidak pernah merasa cukup dengan harta yang banyak tersebut. Kemudian tidak pernah bahagia. Keluarganya akan selalu ya terjadi perselisihan. Sering kita lihat terjadi perceraian karena masalah harta. Dan sakit kepala, sakit-sakitan. Walaupun hartanya secara materi terus bertambah, tapi di dunia Allah hilangkan kebahagiaannya, keberkahannya, dan di akhiratlah Allah hancurkan orang tersebut. Allah akan mengazabnya disebabkan hartanya tersebut. Hartanya itu akan
menjadi penyebab musibah bagi orang tersebut. Kemudian apalagi yang mesti kita lakukan? Nah, yang terakhir yaitu perbanyaklah sedekah, dan kalau sudah mencapai wajib harta kita, wajib kita mengeluarkan zakat. Karena sedekah itulah yang mengembangkan harta kita. Ya. Allah mengatakan wa yurbis sadaqat. Allah akan mengembangkan sedekah-sedekah. Allah juga mengatakan bahwa Allah mengembangkan orang-orang yang mensedekahkan hartanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan, menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang tumbuh 7 ranting, dan setiap rantingnya kulli sumbulatin mi'atu habbah, ada 100 biji. Dari 1 biji ya menjadi 700 kebaikan. Dan Allah akan melebihkan, ya. Allah akan melebihkan bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, dari ayat tadi jelas bahwa Allah mengatakan wa yurbis sadaqat, Allah kembangkan sedekah, dan juga Allah tadi menyampaikan bahwa sedekah yang kita berikan tersebut akan memberikan pahala yang berlipat ganda, dan juga Allah memberikan hartanya terus bertambah. Ya, karena makna dari berkah tersebut adalah terus bertambah. Oleh karena itu tadi ya, makna dari zakah juga itu adalah an-numu. An-numu itu artinya berkembang. Dan itu juga kita sering saksikan orang-orang yang banyak sedekah, ya, dia akan bahagia karena sudah membantu orang yang dalam kesulitan. Maka kebahagiaan orang yang terbebas dari kesulitan tersebut akan Allah berikan juga kepada orang yang membantu tadi. Ya. Kemudian dapatkan pahala, dan juga hartanya pasti akan bertambah kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sering melihat dalam kehidupan sehari-hari orang yang betul-betul takut kepada Allah dalam masalah zakat dan rutin mengeluarkan setiap tahunnya, ya maka pasti kalau dia yakin pada Allah, tentu sarannya tadi di awal, beriman dan bertakwa. Ya, perlu peningkatan keimanan dan ketakwaan, tentunya dengan terus mempelajari syariat Allah dan mengamalkannya. Nah, itulah makna dari takwa. Tidak mungkin kita akan menjadi orang bertakwa kepada Allah kalau kita tidak mengerti syariat Allah. Ya, tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Nah, kesalahan kita adalah masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, Allah Maha Adil. Walaupun orang melakukan maksiat, ya, tapi Allah tetap memberikan balasan. Oleh karena itu, kita lihat kenapa orang-orang yang non-Muslim, ya, mereka orang-orang kaya, mereka juga terkenal dengan orang paling dermawan. Kalau kita lihat orang-orang kaya di dunia, ya, mereka selain terkenal kaya dan juga terkenal sering membantu orang-orang fakir miskin. Dan mereka pun mengetahui bahwa dengan membantu orang fakir miskin tersebut akan memberikan kebahagiaan pada dirinya. Ya. Nah, itulah bentuk kebaikan yang Allah Ta'ala berikan di dunia. Tetapi di akhirat Allah tidak akan jadikan pada dia balasan karena ketidakberimanannya pada Allah Ta'ala. Nah, Allah akan lebih memberikan kepada orang beriman. Selain hartanya bertambah, dia berbahagia di dunia, dan di akhirat Allah akan mengganti jauh dengan lebih baik. Nah, inilah wajib seorang muslim berbanyak sedekah, dan juga wajib mengeluarkan, dianjurkan berbanyak sedekah, dan wajib mengeluarkan zakat. Wajib kita mempelajari zakat secara baik dan mengeluarkannya setiap tahun, dan yang paling penting adalah selalu menjadi orang yang beriman dan bertakwa pada Allah, perbaiki diri dengan terus mempelajari syariat Allah seluruhnya, akidah, ibadah, muamalah, adab. Karena Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kita pilih-pilih.
pelajarilah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan kita amalkan, pasti akan berikan kebahagiaan di dunia, Allah cukupkan kebutuhan kita, dan akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Semoga materi ini bermanfaat bagi saya dan kita semua dalam rangka mencapai ridha Allah SWT. Yes. Masya Allah, baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas materi dan ilmunya ya Ustaz. Baik, bagi Bapak Ibu, saat ini kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk raise hand atau chat ya. Dan untuk pertanyaan bisa pertanyaan seputar fikih muamalah lainnya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asal dari mana. Lalu yang kedua adalah yang kita prioritaskan adalah yang raise hand, baru setelah itu bertanya di kolom chat. Lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut, karena supaya menjaga adab. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan untuk bertanya, bisa raise hand dan juga bisa melalui chat. Baik, sudah ada yang raise hand mungkin dengan Bapak Afif Fadilah ya. Silakan disebutkan nama dan asalnya ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait asuransi Ustaz. Ini mungkin masih menyangkut masalah fikih muamalah ya. Terkait asuransi yang wajib gitu ya, yang wajib dibayarkan oleh seorang karyawan dari perusahaannya gitu Ustaz. Yang ingin saya tanyakan bagaimana jika yang pertama hukumnya adalah yang pertama itu gimana gitu jika kita menggunakannya. Kemudian yang kedua jika memang jika saya berpendapat atau condong ke pendapat yang tidak boleh gitu Ustaz, tidak menggunakan asuransi, apakah saya jatuhnya ini juga menyetujui tentang akad asuransi tersebut? Kayak gitu. Dan saya takutnya juga ini kan karena menyinggung keberkahan ya, saya takutnya jadi menyinggung keberkahannya gitu sih Ustaz. Semoga bisa dipahami. Bentar Pak, jangan ditutup dulu Pak, kita diskusi Pak ya. Ini asuransinya Bapak yang ngurus sendiri apa dikasih dari tempat pekerjaan? Dari kantor Ustaz ya. Kantor. Contohnya juga BPJS juga kan, BPJS juga wajib kan ya. Mana nih BPJS apa yang bukan BPJS yang ingin Bapak tanyakan? Dua-duanya sih Ustaz. Oh, dari kantor dapat 2 BPJS, kemudian dapat BPJS sama dapat asuransi juga. Asuransi apa Pak? ACA itu. ACA itu. Oke. Berarti dapat 2, yang wajib kan BPJS di pemerintah. Saya rasa yang ACA itu tidak wajib kayaknya. Type itu dapat salah satu benefit gitu sih Ustaz dari perusahaan, dari kantor. Benefit dari perusahaan kantor itu potong gaji atau bukan? Bukan dari kantor. Seluruhnya dibayarkan kantor. Nah, kalau BPJS memang diwajibkan pemerintah. Nah, ada pun yang diwajibkan pemerintah seperti BPJS, maka kita tidak, ini termasuk hal yang dipaksa kita melakukannya. Maka kita tidak berdosa. Ya. Karena memang Allah mengatakan waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turitum ilai. Kecuali kalian terpaksa melakukannya. Di antara bentuk terpaksa memang setiap badan usaha diwajibkan pemerintah wajib mengurus BPJS-nya supaya kita bisa mendapatkan izin usaha tersebut. Adapun yang satunya lagi ya, maka tidak ada unsur paksaan, itu hanya bentuk sukarela dari perusahaan. Nah, maka hukum bagi kita yang mendapatkan hadiah ya, dari asuransi tersebut, maka hadiah boleh kita mendapatkan ya walaupun perusahaan tersebut menggunakan cara yang dilarang oleh syariat, adapun hadiah yang diberikan pada kita maka halal bagi kita untuk mendapatkannya. Ya. Nah, kalau penggunaannya bagaimana Ustaz? Saya takutnya jadi kena syubhat nih. Maksudnya jadi karena mungkin boleh, ya, atau karena mungkin terpaksa jadi akhirnya ya
boleh digunakan gitu. Nah, kalau dia sudah dipaksa, berarti hukumnya boleh bagi kita, Pak. Oh, Makanya, dan asuransi yang tadi juga hadiah, karena asuransi itu salah satu penyebabnya adalah goror. Ya, hmm. goror kalau menjadi hadiah itu boleh. Oh, Kalau goror, hadiah itu boleh. Contohnya Bapak, saya kasih hadiah bentuk serupa satu paket. ya. Nah, paketnya Bapak tidak tahu, ya. Ternyata setelah dibuka paketnya bisa jadi handphone atau apapun. Nah, itu kan suatu yang goror, tidak jelas. Maka itu dibolehkan, ya. Karena asuransi adalah satu penyebabnya adalah goror, maka boleh kalau goror itu hadiah. Ya. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan, Ustaz. Cukup, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan tadi yang ditanyakan Pak Fib, bahwa kita tahu bahwa yang halal lah yang berikan keberkahan. Nah, kalau boleh berarti halal, berarti itu tidak termasuk yang dihilangkannya menyebabkan kehilangannya keberkahan pada harta kita. Ya, wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Rian Rizky ya. Silakan diperkenalkan nama dan juga asalnya ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. Afwan Ustadz, Ana Rian Rizky dari Samarinda. Ya, terkait dengan syariah ini, Ana tertarik sekali dengan kalau yang beberapa beredar beberapa tahun belakangan, bagi semenjak pandemi COVID ya, terkait dengan syariah saham. Nah, kan dalam hal ini ada indeks saham syariah ya, yang sesuai dengan Jakarta Index gitu. Tapi juga dalam sana Anda sebenarnya lebih tertarik ke saham perbankan karena saham perbankan itu adalah cerminan ekonomi negara ya. Kalau negara maju, bank akan maju. Nah, kalau negara akan hancur, perbankan juga akan hancur seperti itu. Apalagi saham bank ini kan dividennya juga lumayan ya Ustadz. Tapi jadi kendala, ternyata saham perbankan itu menggunakan konvensional riba. Apakah misalkan kepepet pengen banget untuk investasi di saham perbankan gitu, karena perbankan masih menggunakan konvensional, apakah itu ada rukhsah ya Ustadz ya? Seperti itu. Selain daripada sektor-sektor saham yang syariah ya Ustadz. Baik Yang Ustadz itu. ditanya, Pak, maaf. Waalaikumsalam. Maaf, saya perlu diskusi. Baik. Muhammad Ali. Maksudnya antum hukum membeli saham bank konvensional itu yang tanyakan? Ya benar Ustadz, benar. Anda boleh sebut kalau Ustadz misalkan seperti Jangan bank. sebutkan. Oh, Jangan oke, sebutkan oke. merek banknya. Hanya saya hanya memastikan pertanyaannya, apa hukum bolehkah saya membeli saham bank konvensional? Karena Ya, pingin benar. gitu. Benar Ustadz. Ya. Baik. Kita tahu bahwa bank konvensional bentuk usaha utamanya adalah akadnya adalah simpan pinjam, ya, yang mana dia akan menerima simpanan dari masyarakat dan beliau pun akan meminjamkan kepada sektor-sektor usaha perbankan. Dan menerapkan simpan pinjam ini akadnya adalah qardun di dalam syariat Islam dan memberikan bunga. Setiap masyarakat yang menyimpan uangnya akan diberikan bunga dan bank pun akan memberikan uang tersebut kepada usaha-usaha tapi bentuk pinjaman wajib dikembalikan dan mendapatkan bunga juga. Nah, perbankan akan mendapatkan selisih bunga ya antara yang didapatkan dari pinjamannya ke usaha-usaha orang meminjam dengan bunga yang diberikan lebih kecil kepada masyarakat. Inilah bentuk keuntungannya. Dan jelas ya, seluruh ulama mengatakan ini adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam karena ini dinamakan riba. Nah, Majelis Ulama Internasional, bahkan Majelis Ulama Indonesia pun mengatakan ya bank konvensional adalah riba. Nah, dengan demikian bolehkah kita membeli saham yang mana saham bank konvensional yang melakukan usaha riba ini? Tentu tidak dibolehkan. Ya, haram hukumnya kita memiliki usaha
yang mana usaha tersebut menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, memiliki, apalagi mengharapkan keuntungan, memiliki saja haram kita untuk memiliki usaha tersebut. Apalagi sampai mendapatkan keuntungannya, maka keuntungannya menjadi harta yang haram. Dan kita harus waspada terhadap firman Allah Ta'ala yang mengatakan, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang riba dan kembali melakukannya, maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di neraka. Dan juga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, la'anallahu akila riba wa mukila wa katiba wa syahidai. Ya hum sawa. Allah akan melaknat pemakan riba, memberikan riba, penulis, jadi saksi, mereka semuanya sama-sama mendapatkan laknat dari Allah SWT. Maka sama sekali tidak boleh seorang muslim ya melakukan riba yang ribanya adalah hutang piutang. Kapan dibolehkan? Ketika terpaksa. Nah, apakah kita memiliki tersebut terpaksa? Terpaksa itu contohnya kalau tidak kita beli, mati kita. Nah, kalau memang demikian keadaannya, kalau antum tidak beli saham itu, antum bisa mati, baru itu namanya dibolehkan. Kalau tidak, maka tadi sudah kita katakan, Allah Ta'ala mengatakan, qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi. Sudah dirincikan pada kalian yang haram, di antaranya itulah riba, kecuali kalian terpaksa untuk melakukannya. Saya rasa membeli saham bank konvensional bukan suatu yang terpaksa, kita masih banyak pilihan yang lain ya yang halal. Wallahu taala a'lam. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya mungkin bisa kami tambahkan Ustaz Afwan, pilihan lainnya yang insya Allah halal, mungkin bisa menggunakan atau menyalurkan dana simpanannya ke Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Jadi kami di sini juga ada suatu gerakan yaitu namanya Riba Busters ataupun pembasmi riba, yaitu bagi masyarakat yang memiliki dana dapat menyimpan dananya ke Koperasi LSI untuk dapat membantu kaum muslimin yang ingin membeli barang secara kredit sesuai syariah yang insya Allah tanpa riba. Baik, oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya, Bapak Muhammad Ali Bahtiar ya. Silakan Bapak disebutkan nama dan juga asalnya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Assalamualaikum. Ali Bahtiar, asal Jember Pak. Mohon maaf Ustadz, saya berasal dari sebuah perusahaan vendor software pembuat aplikasi untuk perbankan syariah. Jadi notabene core bisnisnya memang untuk perbankan syariah aja. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukum bekerja sebagai pembuat aplikasi untuk aplikasi perbankan syariah atau IT atau finansial syariah yang lainnya, Ustaz. Terima kasih. Boleh, Pak. Boleh. Karena bank syariah mereka sudah berusaha untuk menjalankan syariat Allah dan mereka diatur oleh Majelis Ulama Indonesia, dan menurut Majelis Ulama Indonesia apa yang mereka lakukan sudah dengan syariat Allah SWT. Sehingga boleh kita untuk membantu membuat aplikasi yang dilakukan bank syariah. Semoga ya dalam kedepannya makin baik penerapan syariah yang ada pada lembaga keuangan syariah. Hukumnya boleh. Allah Ta'ala. Baik, jazakallahu khairan. Jelas Pak Muhammad Ali? Pak Muhammad Ali jelas kayaknya ya. Ya, baik, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, kita lanjutkan dengan Bapak atau Ibu Tintin. Mungkin bisa disebutkan nama dan asalnya ya. Saya dapat asuransi dari kartu kredit, yaitu kartu asuransi kredit. dari kartu kredit maksudnya seperti apa Ibu? Ya, kan dari suami yang sudah meninggal, dia ada kartu kredit tapi di bank konvensional. Terus ternyata dia ikut asuransinya dan sudah cair uangnya,
kalau saya gunakan untuk mengurus sertifikat biaya balik nama sertifikat tanah ya untuk waris, boleh nggak? Atau untuk apa bolehnya uang itu, penggunaan uangnya? Sementara ini saya belum menggunakan karena saya masih takut ya. Memang saya tidak mengambil pensiun. Maksudnya pensiun itu saya ambil semua untuk membayar hutang-hutang dan itu alhamdulillah terpenuhi. Jadi nggak ada pensiun untuk saya. Jadi tidak ada pemasukan yang rutin gitu. Ibu tidak ada apalagi pemasukan rutin. Ya. Yang ada sekarang yaitu uang hasil pencairan dari asuransi suami gitu, Bu, yang sudah meninggal. Ya. Itu ya. 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 Asuransinya konvensional, Ibu? Iya. Ya, baik. Semoga ya almarhum suami tidak mengetahui hukumnya dan Allah pun memaafkannya. Ya. Amin. Sehingga tidak menjadi amal sesuatu yang menjadi hisab memberatkan. Semoga kita berharap suami tidak mengetahuinya sehingga tidak termasuk dosa. Nah, kemudian apakah yang dilakukan suami tersebut dari hal yang haram, halal bagi ahli warisnya? Maka apalagi sekarang ibu adalah tidak memiliki pendapatan. Yang haram, yang jelas-jelas haram bagi orang fakir miskin, halal bagi mereka. Dengan demikian, ya hasil yang warisan yang didapatkan suami dari asuransi konvensional tersebut halal bagi ibu. Wallahu ta'ala alam. Dan itu juga difatwakan oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad. Ya. Tapi saya kadang-kadang suka dari keluarga kan ada yang memberi gitu, Ustaz. Atau saya juga mengajar lah ya, mengajar ya pengajian gitu. Ada kadang-kadang pemasukan juga. Apa itu tetap masih halal buat saya? Halal Ibu, halal bagi Ibu. Ya karena apa? Karena status Ibu hanya harta warisan ya dari suami, bukan Ibu melakukannya. Ya. Oh gitu. Ini berkaitan dengan perbedaan para ulama, apakah halal seorang mendapatkan hadiah dari hasil usaha yang dilakukan yang haram dilakukan orang lain. Jadi perbedaan para ulama. Ya. Maka Allah Ta'ala mayoritas ulama mengatakan ya yang harta yang dapatkan yang haram tapi kalau diberikan hadiah kepada kita maka halal kita menerimanya. Tapi sebagian ulama mengatakan haram bagi kita untuk menerimanya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika tahu bahwa itu didapatkan cara haram maka beliau tidak memakannya. Dan juga Abu Bakar dan Umar ketika tahu bahwa harta yang digunakan dimakannya dari cara yang haram maka beliau pun memuntahkannya. Nah, ini memang terjadi perbedaan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan kalau zat harta itu halal, tapi cara mendapatkannya saja yang haram. Ya. Nah, jika ditransaksikan pada orang lain, bagi orang lain tersebut halal bagi dia. Contoh ditransaksikan, diperjualbelikan, atau dihadiahkan, maka mayoritas ulama mengatakan boleh. Tapi Allah Ta'ala, ya, karena status ibu tadi tidak memiliki pendapatan tetap, ya, kemudian dan juga pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh, ya boleh saja bagi ibu untuk kebutuhan ibu. Halal bagi ahli waris, ya untuk mendapatkan hadiah dari suami tadi berupa warisan. Wallahu ta'ala. Makasih Ustaz. Berarti boleh juga dibagikan ke anak-anak ya Ustaz? Ibu. Sebagai warisan. Ya. Baik. Itu termasuk harta waris gitu maksudnya? Ya. Harta waris. Makasih Ustaz. Ya. Insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Baik, kita lanjutkan dengan Bapak Hendra Yulianto. Mungkin bisa disebutkan nama dan asalnya ya Pak ya. Ya Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Ustadz. Nama saya Hendra Yulianto. Saya dari Depok Pak. Saya mau menanyakan mengenai zakat yang tadi disebutkan untuk dikeluarkan zakat pada akhir tahun.
Yang di sini saya masukkan itu adalah kayaknya sepertinya zakat penghasilan atau zakat harta ya Pak ya. Nah di sini pertama yang akan saya tanyakan adalah pada titik nominal berapa seseorang itu diwajibkan mengeluarkan zakat tersebut. Terus yang kedua, bila ternyata harta yang ada itu adalah didapatkan dari program efisiensi perusahaan dan saat ini sedang belum mempunyai pekerjaan rutin lagi, apakah dia masih diwajibkan untuk mengeluarkan zakat tersebut? Terus yang berikutnya adalah bagaimana mekanisme mengeluarkan zakat tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Pak, kita diskusi Pak ya. Saya tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa nominal kena wajibnya zakat, begitu Pak? Iya Pak. Ya, nominal wajibnya kalau hartanya berupa uang atau emas atau barang dagangan, yaitu senilai 80 gram emas, 85 gram emas. 85 ya Pak ya? Ya, 85 gram emas murni, 24 karat. Ya, hitung itu adalah nilai belinya, nilai kita beli emas tersebut. Ya. Nah, kemudian itulah nilai mulai kita menghitung 1 tahun ke depan. Nah, jika misalkan ya 100 juta, ya. Atau kita anggap saja 85 gram emas itu 1 gramnya 1 juta, ya. Maka 85 juta. 85 juta ini terus kita miliki selama 1 tahun Hijriah. Maka tahun Hijriah berikutnya, ya, kita sudah harus mengeluarkan 2,5%-nya. Jelas, Pak? Iya. Jelas. Kedua tadi apa, Pak? Yang kedua, bila harta yang tadi didapatkan itu adalah hasil dari program efisiensi karyawan. Sedangkan tentunya kita dipecat, Pak, PHK. Iya, dan pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan rutin lagi. Apakah masih diwajibkan untuk mengeluarkan zakat tersebut? Ya, baik. Misalkan kita mendapatkan uang tunjangan PHK, yaitu 200 juta. Ya. Maka 200 juta ini berarti sudah wajib menghitung haulnya. Ya. Berarti kita berlalu 1 tahun. Ya. Berlalu 1 tahun ternyata uang kita masih ada 120 juta. Maka wajib kita mengeluarkannya, Pak. Tetap wajib mengeluarkannya. Ya, karena yang wajib dikeluarkan yang 120 atau yang 200-nya? Yang tahun berikutnya tinggal sisa berapa? 2,5%. Oke. Ya. Nah, kita walaupun kita tidak punya kerjaan, tapi kita masih dianggap orang kaya karena memiliki harta lebih dari 85 gram emas. Karena batasan orang yang memiliki harta 85 gram emas dan lebih 1 tahun itu dianggap kaya di dalam syariat Islam. Ya. Nah, berarti walaupun tidak punya pekerjaan kita dianggap orang yang kaya. Nah, dilihat terus tahun berikutnya, lihat lagi. Nah, ternyata masih sampai nisab, maka tetap dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, ketika kita tetap tidak memiliki pekerjaan, ya, dan uangnya sudah sudah tidak mencapai nisab lagi, maka tidak ada kewajiban zakat. Paham, Pak? Jelas, Pak. Paham. Berikutnya tadi ketiga gimana, Pak? Pertanyaan ketiga adalah mekanisme pengeluaran zakat tersebut, bagaimana caranya ya, Pak? Caranya, kita mengeluarkan 2,5%-nya dari total yang lebih dari nisab tadi dan berlalu 1 tahun Hijriah, kita berikan kepada asnaf 8. Ya, 8 itu fakir, miskin, orang yang berhutang, ibnu sabil, orang yang kehabisan uang dan dia masih dalam perjalanan ketaatan pada Allah. Utamakan fakir miskin. Ya. Utamakan fakir miskin yang kita berikan karena nah, cara memberikannya kita lihat saudara kita yang terdekat. Yang terdekat kita dahulukan. Misalkan ada saudara kita yang bukan kewajiban kita untuk memberi nafkahnya, dalam keadaan kekurangan kita berikan dia kalau dia memang fakir miskin. Bisa dipahami, Pak, atau ada yang tanyakan lagi? Satu lagi, Pak. Kita diperbolehkan untuk memberikannya langsung ya, Pak? Boleh. Ya, boleh kita berikan. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah udah cukup jelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khairan Ustaz. Dan tidak terasa sudah mencapai waktu jam 9, mungkin kita akhiri saja Ustaz ya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang sudah raise hand ataupun chat, belum bisa kami bacakan atau buka pertanyaannya. Mungkin insya Allah bisa kembali lagi di kajian kami selanjutnya. Baik Ustadz, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz Irfandoni atas ilmunya dan Bapak Ibu juga yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mendengarkan. Jazakumullah khairan. Insya Allah sampai berjumpa kembali Bapak Ibu di kajian berikutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin request untuk topik yang akan dikaji di kajian berikutnya, bisa mengirimkan ke WhatsApp Koperasi LSI yaitu di 0811 899 6799. Baik, untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait dengan Lariba Consulting, Koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, dan juga Flip Mengaji, komunitas kajian Islam dari Flip, perusahaan transfer uang antar bank gratis. Jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut, bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, dan juga LinkedIn maupun YouTube-nya masing-masing. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Syukran Ustaz. Rabbana taqabbal minna. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran.